guys, dengan tubuh yang bau, dengan muka yang kucel, dekil, apalagi posisi aku juga tidak sehat ya guys. Kita langsung dipindahin ke ruangan kosong. Sama ruangannya sih, itu mungkin ruangan itu bertahun-tahun tidak dibersihkan, dengan warna hitam di tempat tidurnya, di balai-balainya, pokoknya udah kotor-kotor banget. Itu selimut yang kita pakai guys, ini kotorannya ada kali 5 cm. Tapi karena tidak ada yang lain, ya udah sebisanya aja kita pakai selimut itu, dan aku bertahan sampai hampir 2 bulan guys. Alhamdulillah aku itu tidak terlalu suka dengan selimut ya, paling juga menutupi dada aku ke kaki, itu pun jarang. Seringnya aku sih dilepas selimut karena baunya itu menjanjikan banget. Nah, kita kembali ke masalah uang nih guys. Untuk dendaan ya, seperti teman-teman yang bilang di grup-grup WeChat nih, untuk para TKW yang ada di Cina, itu majikan itu kena denda tergantung berapa lamanya kita kerja di situ ya. Kalau majikan aku itu kena denda 15.000, kalau dirupiahkan itu sekitar 30 juta plus ya, hampir 35 plus. Majikan aku itu kena denda. Dan untuk tiket, karena kita tertangkap di majikan, itu udah pasti tanggung jawab majikan atas pengawalan Pak D. Kami ini dikenain tiket itu 5.000, kalau uang rupiah sekitar 11 juta plus ya kalau dirupiahkan. Dan ada lagi satu hal yang lebih penting guys, misal seperti aku nih, begitu di lapas pertama interview itu ditanyain dong berapa gajinya, ada uang gaji di sana enggak, ada uang sisa kiriman enggak. Aku ini jujur sama Pak D dengan berharap semua masalah ini diselesaikan sama Pak D. Jadi aku bilang sama waktu interview itu, waktu pertanyaan ini itu, aku meninggalkan gaji hampir 1 bulan, kurang 2 hari aja, karena kan aku kenanya tanggal 27 ya. Dan Pak D itu nanya berapa gaji kamu, aku bilang 9.600 untuk bulan ini kalau full. Oke lah, aku terima 9.000, nggak masalah. Dan di lapas kedua masalah itu nyambung nih guys. Aku telepon nih sama majikan aku, karena kan di lapas kedua ini bagian kepala lapasnya meminta aku telepon sama bos aku, minta uang tiket. Kalau tiket udah disiapkan, kamu seminggu lagi bisa dipulangkan. Nah, pertanyaan itu saat aku mencapai 1 bulan full di lapas kedua guys. Aku telepon dong sama bos aku. Nah, telepon ini itu. Bos aku emang orangnya super baik juga, masalah uang tidak pelit. Dan sekalian aku bertanya, gimana tentang gaji aku? Tolong, aku bilang. Nah, bos aku bilang nggak usah khawatir, gaji kamu udah diambil sama Pak D. Bahkan aku kasih lebih, jadi 10.000, sekitaran 23 juta. Gaji sebulan nih, bahkan kurang 2 hari sama bos aku ini dilebihin. Biasanya 9.600, ini sampai 10.000. Katanya polisi udah ACC sama aku. Terus aku tanya dong, nah terus itu yang uang 10.000 itu kapan dikembaliin ke aku? Aku bilang gitu. Iya, itu nggak dikembaliin, kok bisa? Aku bilang. Dia menerangkan ke aku, yang artinya uang yang 10.000 itu udah termasuk uang sitaan, karena aku udah ACC. Dan bos aku bilang, kamu kan di situ butuh belanja, butuh makan. Itu aku tambahin, aku siapin buat keperluan kamu di situ. Aku juga tidak tahu nih bagaimana nasib kedua orang temen aku, yang pastinya
Temen aku yang satunya nih, yang orang Ciamis, dia juga seperti aku, meninggalkan gaji 1 bulan, kurang 2 hari aja. Beda sama temen aku yang orang Indramayu itu. Dia beruntung, dia gajian tanggal 25 langsung dikirim, tanggal 27-nya kena tangkap. Jadi ya dibilang rugi mah nggak rugi ya. Kalau dibilang rugi, temen aku yang orang Ciamis sama aku ini zong. Oke lah, di lapas itu aku bisa belanja 2 kali. Dari sabun mandi, tisu, telur asin, telur pindang, intinya makanan-makanan yang bisa diawetkan. Kayak biskuit, roti. Sekali belanja itu, belanjaan pertama aku sekitar 700.000. Ini bukan aku yang makan sendiri guys, maaf nih ya, bukan aku mengungkit yang udah aku berikan sama teman-teman aku, enggak. Karena kedua teman aku itu nggak tahu kenapa, mungkin karena majikannya kurang fair sama uang ataupun bagaimana, intinya itu uang aku atas nama aku. Itu semua makanan kita bagi rata. Dan setelah menginjak kedua bulan nih, menginjak kedua bulan, sebulanan lebih ya, tidak ada sabun, tidak ada sampo, keramas juga tidak bisa, cuci baju tidak bisa, tidak sabun. Sampai aku minta 1 saset sampo kecil aja sama orang lapas, dia bilang nggak ada. Sabun mandi nggak ada, cuman yang gratis aja odol. Sampai cuci baju aku pakai odol, pernah guys, cuci daleman pakai odol. Akhirnya kesabaran aku udah habis, aku protes dong, mau marah, mau ngecaprak, jawabannya pokoknya aku udah protes nih. Aku bilang, tolong dong telepon majikan aku, gimana kalian, sabun mandi nggak dikasih, sampo nggak dikasih, aku telepon nggak bisa. Aku ngomongnya dengan sedikit nada tinggi, dan orang lapas bilang, tunggu aja, tunggu. Setelah 2 hari itu, alhamdulillah guys, di ACC. Lina katanya, bawa box belanjaan kamu. Kita kan tiap orang dikasih box gede, bak segi 4 itu yang buat tempat kita baju, dan itu bawa biasanya buat belanja. Aku tidak tanya uangnya berapa tuh sama orang lapas, yang penting aku bisa belanja buat aku sama temen-temen aku yang kelaparan guys, makan dengan menu begitu. Pagi nasi sama sayur asin alias cacai, kalian tahu cacai? Kalau nasinya mah nggak kurang guys, 1 tupperware itu kan dibagi 2 itu penuh. Kalau buat kuli nyangkul kuli nyangkul itu pasti kenyang. Itu menu pagi, nasi 1 tupperware penuh sama sebungkus cacai kayak model Masako, agak gede sedikit bungkusannya. Kalau orang Cina sih udah biasa begitu ya. Nasi putih itu diguyur air panas, karena setiap jam pagi itu tiap kamar itu dikasih air panas 1 diligen sama kotak tupperware, dihitung berapa orang. Itu menu pagi guys. Menu kedua, nasinya posisi sama, banyak. Misalnya sayur 1 macam, sayur engkol, ya udah sayur engkol sama nasi. Dan pasti dalamnya dikasih daging monyong alias B2. Aku tahu itu haram, ya aku sembunyiin aja itu B2-nya, apa langsung dibuang ke tempat sampah. Kalau nggak makan itu sayur engkol, bisa kelaparan guys. Malamnya juga sama, menunya nasi sama sayur. Kadang guys, gilanya gilanya kami nih, saat siang ngobrol-ngobrol tuh, yuk kita cerita kuliner. Itu sambil membayangkan otak kita tuh bagaimana rasanya ayam geprek, bagaimana rasanya nasi kuning. Ya Robi, biasa yang kita makan full, mau makan apa aja ada. Di situ kita bener-bener dibikin, ya bukannya dibikin lapar ya, nasi ada. Cuman beda guys, udah makan nggak ada lauknya gitu.
otak kita kayaknya udah error gitu, pikiran kita lelah, habis makan setengah jam aja perut kita udah perih. Ya kita juga nggak bisa makan banyak nasi, udah enak. Udah gitu kan tienkonya itu yang tienko yang segede lapangan bola kali itu masak nasi. Bau tienkonya itu angus, mungkin tienkonya udah kadaluarsa, udah bertahun-tahun gak ganti. Ada jatah telur seminggu sekali, telur bulat itu aja. Dan kadang 2 minggu sekali nih, pertama kali kita ke situ itu 1 minggu pertama kita suruh baris guys. Semua orang Waikoren itu suruh baris, dipoto, masuk video. Buat apa guys kalian tahu? Buat ngisi dokumen kalau orang Waiko itu, orang luar negeri itu diperlakukan baik di lapas. Kita ini dipoto, divideoin, tiap satu orang megang 4 kotak susu, 4 buah pisang. Giliran udah foto-foto, udah di video, susunya diambil 2 guys. Satu orang cuma dikasih 2 susu. Ya alhamdulillah itu rezeki ya. Nah pembagian susu sama pisang itu 2 minggu sekali, khusus buat orang luar negeri. Kalau orang lokal tidak dikasih guys. Udah pokoknya udah ya begitulah keadaan di lapas. Dan ada satu lagi kebodohan nih ya guys, kebodohan kami nih. Sebelum cerita aku juga ketawanya. Kebodohan kami dan juga kebodohan ya kita berdua lah ya, khususnya aku yang udah ngerti bahasa juga membego. Kejadiannya malam itu sekitar jam 1:30 malam. Kita kan lagi tidur ya guys. Kalau ada salah sedikit, entah selimut menutupi muka ataupun mereka sadar kalau kita rompi kebesaran tidak tertilep rapi, ataupun sendal kita ini tidur tuh kelihatan di CCTV berantakan. Nggak peduli mau tidur, mau lagi tidur atau apapun, itu pengeras suara di kamar itu menggelegar udah kayak geledek guys, kayak geledek tengah hari, bikin kita langsung terbangun. Itu kita itu sok mau ngapain ada apa, dan itu sering banget. Nah malam itu aku nggak inget malam apa, itu CCTV itu udah ngebul guys, pengeras suaranya marah-marah dengan kerasnya. Aku bangun dong, kedua temen aku juga bangun. Waktu itu kebetulan belum ada orang lain, cuma masih kita bertiga. Minum dulu guys sebentar. Kita ini bertiga bingung, kesalahan kita ini di mana? Kedua temen aku tanya aku bilang nggak tahu ini ada apa, nggak jelas ngomongnya. Nah ngebengok lagi guys, kita ada 5 menit setengah. Apa ya, kita ngelihat diri kita sendiri nggak ada yang salah. Apa kamu tidurnya selimutnya ke muka? Enggak. Lihat apa namanya, sendal apa semua rapi, kursi-kursi rapi. Bahkan itu si pengeras suara itu memarahin aku guys, karena kan nomor aku ranjang nomor 4 ya. Itu nomor 4, naik kamu katanya, ngapain kamu di situ tuh? Wah udah ngecapraknya guys, udah kayak orang gila itu yang di situ Pak D-nya. Pikir aku gimana bisa tidur nyenyak, gimana bisa naik ke tempat tidur ya, dengan kedua temen aku yang dibengok-bengok semarah-marahnya. Ada apa ini ya? Itu selang ada 15 menit guys. Dan kalian tahu guys, orang lagi marah itu di pengeras suara, aku suruh temenku itu baris. Baris guys, baris tangan di kebelakangin kayak kita baris lagi istirahat gitu guys. Wah nambah marah itu guys, udah nambah marah, udah semarah-marahnya. Nah aku baru inget guys, seolah-olah otak aku ini kayak lampu Philips 100 watt langsung ting nyala gitu guys. Aku sadar kalau temen aku itu tidurnya pakai rompi kebesaran alias rompi tahanan guys. Aku tarik sekuat-kuatnya sambil bilang ke temen aku, kalian gila ini baju ngapain buat tidur? Temen
langsung kalap dan langsung itu rompi dibuka, ditilep lagi, udah diem guys, nggak ngecaprak. Dan kasihan temen aku yang satu itu, saat itu kita kan baru pindah ya, iya baru pindah, kita belum dapat salin dari bos, baru pindah. Itu bajunya itu dicuci basah-basah tuh tengah malam dipakai. Aku bilang, kamu nggak usah pakai baju itu, nanti sakit, pakai selimut aja rapat mukanya. Enggak, katanya nggak enak, baju basah guys, sampai gini tidurnya gigil. Akhirnya nyampe pagi kering juga itu di badan baju. Dan itu lagunya Siapa Yang Hidup di Bui, baju kering di badan. Dan itu bener-bener nyata guys, bukan rekayasa kami mengalaminya. Setelah kejadian itu aku komplain dong, kan kalau pagi itu ada obat, ada dokter keliling obat, ada itu Pak D yang suruh bersihin sampah sama dari kamar mandi, ada juga yang cek kamar gitu. Tiap hari itu kamar itu dicek kebersihannya ini itu. Jadi kan ada waktu kita buat ngutarain pendapat kita, diterima atau enggak bodo amat, yang penting kita udah bicara. Kami tidak salin, aku bilang. Kami bisa sakit, ini udah pada bau, tolong dong teleponin ke bos aku. Aku nggak kasih nama temen-temen aku bosnya, karena aku kan atas nama aku sendiri. Nah 2 hari setelah itu, kedua temen aku sama aku tuh dapat bingkisan di kantong kresek isinya salinan, dan itu kebahagiaan buat kami guys. Bahkan bos aku sih bawain celana dalam 4 ya, kaos 3, celana kolor, celana tidur 1. Alhamdulillah itu untuk salin menyalin tidak ada kendala guys. Next aku ceritain tentang yang lebih ekstrim, tentang tentang ruang ICU ya, juga tentang cerita-cerita horor dan suara-suara yang aneh-aneh di lapas. Ikutin terus keseruannya guys di channel Riani 15.